Hamba berdoa tidak ada satupun yang tidak diberkati dan tidak diubah hidupnya. Semua yang kami tangkap kan jadi daging dalam hidup kami. Karena kami tahu apa yang Tuhan berikan itu sempurna dan apa yang Tuhan berikan itu kekal dalam hidup kami. Ini bukan soal pengetahuan ya Tuhan, tapi soal perubahan hidup, perubahan sikap hati. Bahkan arah destiny yang lebih ajaib Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan yang daripadamu menguasai roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami boleh menikmati semua yang terbaik daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun dalam hidup kami sekarang. Kami bersyukur Tuhan. Yang percaya berkata, amin. Saudara, kita sudah belajar tentang yang namanya warisan. Dan kita sudah sampai kepada bahwa kalau Anda ingin sesuatu impartasi atau apapun, maka bagian yang penting adalah harus ada yang namanya relationship. Harus ada yang namanya hubungan. Dan ini yang seringkali diabaikan dan orang berpikir bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali. Saya berkata justru ini kaitannya sangat besar. Misalnya, Yakub memang sudah membeli hak kesulungan dari Esau kakaknya. Tetapi untuk Ishak melepaskan akan berkat kesulungan ini, rupanya tidak bisa sekedar hanya karena dibeli oleh Yakub, maka kemudian dia bisa berikan. Sebab ketika dia mengalirkan, mentransferkan, mengucapkan blessing ini, maka yang terjadi adalah dibutuhkan yang namanya sebuah passion. Dibutuhkan yang namanya sayang, cinta. Kalau sampai itu muncul, baru kemudian itu akan keluar. Ngalirnya itu bukan karena kewajiban, tapi oleh karena apa yang di dalam hati ini. Nah, kalau saudara sampai engkau mengizinkan hubunganmu dengan siapapun, baik orang yang engkau kenal maupun tidak, yang saudara sebetulnya membutuhkan akan jubah atau pengurapan atau warisan dari yang bersangkutan, dan engkau membiarkan hubunganmu dengan orang-orang itu terganggu dan kemudian rusak, maka saudara sedang merugikan dirimu sendiri. Sekian tahun yang lalu, ada gereja berkembang dengan sangat luar biasa. Dan pada waktu itu JKI Injil Kerajaan belum ada. Saya masih muter keliling dari kota ke kota, desa ke desa. Dan saya melihat di tengah-tengah begitu banyak kemajuan yang terjadi, ada banyak hamba Tuhan begitu marah dengan Pak Gembala ini. Dengan segala macam omongan yang sangat tidak enak. Saudara, kalau Anda mendengar itu berkali-kali, kalau Anda tidak waspada, satu kali akan masuk juga ke hidupmu. Tapi saya bersyukur, sebelum terjadi Tuhan berkata kepada saya, jangan ikut-ikutan mengucapkan satu patah kata pun yang tidak baik tentang hambaku ini. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Dan dia berkata, kamu tolak orangnya, kamu juga tolak urapannya, kamu juga tolak jubahnya, kamu juga tolak berkatnya. Jangan kamu pikir, kamu bisa hanya ambil apa yang baik, sambil kamu buang orangnya. Tuhan berkata, tidak bisa. Lalu kemudian saya diingatkan dengan peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia di kota Nazaret, orang pertama bersukacita, kagum dengan apa yang dia kerjakan. Lalu kemudian Alkitab berkata, mereka kecewa dan menolak dia. Sebetulnya kecewanya bukan karena kesalahan yang dibuat oleh Yesus. Kecewanya adalah karena mereka berkata, ya ternyata tetangga kita. Dan begitu mereka menolak Yesus, Alkitab berkata, Tuhan bukan tidak mau, tidak dapat melakukan mujizat. Tuhan tidak dapat. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Saudara, mengapa sampai digunakan kata yang sangat ekstrim? Tuhan tidak dapat. Sebab ketika seseorang atau kelompok orang menolak dia, maka semua yang dia punya ikut ditolak. Ada yang berkata, oh enggak Pak, saya terima blessingnya, saya terima urapannya,
saya terima ininya, tapi orangnya saya tidak mau. Ternyata tidak bisa. Saudara, kalau Anda mengerti tentang misalnya bintang iklan misalnya ya, bintang iklan. Yang saya pahami begini, dulu ada seorang pembalap sepeda Amerika, Armstrong bukan ya, saya lupa nama lengkapnya, kalau nggak salah Armstrong. Ketika dia populer, dia menangkan akan lomba balap sepeda di mana-mana, dia juara dunia, maka semua produk datang ke dia berkata, ayo jadi bintang iklan kami. Saudara, dia tanda tangan itu. Nah rupanya dalam klausulanya itu ada pernyataan, kalau sampai dia melakukan hal-hal yang tercela dan tidak terpuji, kurang lebih begitu, maka kontraknya bisa dihentikan kapanpun. Nah, begitu kemudian Armstrong ini didapati pakai doping, dia menang bukan karena kekuatannya, tapi dia pakai obat-obatan. Maka semua gelarnya dicopot. Dan bukan hanya itu, semua kontrak iklan yang dia punya dihentikan sepihak oleh perusahaannya. Sebab misalnya begini, tadinya orang jual sepeda dengan menggunakan foto dia. Begitu akhirnya tahu orang ini ternyata curang, dia pakai doping. Sepeda yang dipakai foto dengan dia pun ikut ditolak oleh masyarakat. Dalam dunia itu saja terjadi. Jadi antara figur dengan bendanya, dengan barangnya tidak bisa dipisahkan. Itu nyatu jadi satu. Anda menolak orangnya, maka semua yang dia punya ikut ditolak. Dan dalam jiwa manusia itu yang terjadi. Yesus ditolak hanya gara-gara dia anak Yusuf dan Maria. Maka Alkitab berkata, Tuhan tidak dapat melakukan satu mujizat pun, kecuali hanya menyembuhkan beberapa orang sakit. Yang ngomong itu Alkitab, bukan saya. Karena itu saya mau berkata buat saudara, kalau Anda ingin mempelajari semua tokoh, Anda tahu si A, si B adalah orang yang saudara berkata, Tuhan, aku kok rasanya oke dengan model seperti ini. Maka saudara harus mengerti, dia tetap punya kelemahan, walaupun apapun yang terjadi, dia tetap manusia biasa. Anda bukannya menerima kelemahannya dengan berkata, itu tidak apa-apa, tapi saudara mesti pinter untuk bersikap dan mengatakan, ini manusia biasa. Aku terima dari Tuhan yang pernah diberikan dalam hidupnya, aku mau itu terjadi dalam hidupku. Saudara sekalian, dengan kata lain, relationship-mu secara terkoneksi hatimu harus tetap ada. Kalau saudara ingin mendapatkan sesuatu yang ajaib, warisan itu sebetulnya sangat real dan itu nyata dalam kehidupan kita. Pak, mengapa butuh warisan? Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan butuh pahlawan-pahlawannya diturunkan kembali di lembah penentuan. Dan kalaupun mereka sudah bersama dengan Tuhan, jubah yang mereka pernah dapatkan dari Tuhan, Tuhan sangat ingin bagikan kepada saudara. Siapa tahu, 2, 3, 50, 60 di antara Anda adalah orang-orang yang kelak terima jubah warisan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Amen. Nah, saya melanjutkan lagi, kita masih bicara soal relationship. Mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini pengertian dalam perjanjian lama dulu, tapi menurut saya ini sangat benar karena ini bicara lagi soal relationship-nya. 1 Samuel pasal 10, lihat mulai ayat yang ke-9. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapak mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa,
apakah Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Sebetulnya pertanyaan orang-orang ini apa? Kalau Anda punya terjemahan yang lain dalam New Living Translation, dikatakan begini, orang-orang ini ketika mendengar Saul bernubuat, mereka berkata begini, apa? Apakah Saul juga seorang nabi? Bagaimana anak Kis bisa menjadi nabi? Lalu kemudian yang lain berkata, bisakah setiap orang menjadi nabi, tidak peduli bapaknya siapa? Artinya sebetulnya begini, yang bisa jadi nabi itu adalah anak nabi. Yang bisa jadi imam adalah anak imam. Jadi ketika Kis ini punya anak namanya Saul, dan Saul bernubuat, mereka berkata, apa bisa anaknya orang ini jadi nabi? Dia kan bukan nabi. Apa bisa sembarang orang, tidak peduli anaknya siapa, jadi nabi? Saudara ngerti maksudnya? Artinya mereka berkata, kalau tidak ada kaitan dengan kenabian dalam hidup keluarganya, tidak mungkin seorang itu menjadi nabi. Kalau tidak ada kaitan darah raja dalam hidupnya, seharusnya dia tidak boleh jadi raja. Dengan kata lain sebetulnya, apapun yang bisa dialirkan, ditransferkan, selalu berkaitan dengan yang namanya relationship atau sebuah hubungan. Saya ada cerita kecil, saudara. Kelihatannya ini biasa-biasa ya buat sebagian Anda, tapi buat saya ini sesuatu yang menurut saya sangat penting. Saudara, saya ini punya ibu yang sudah dipanggil Tuhan. Menurut saya ajaib sih. Pada waktu itu kita membawa rombongan sekitar 600 orang. Sehari sebelum berangkat, beliau masuk di ICU. Saudara bisa membayangkan struggle hati saya. Ini mami kandung saya masuk di ICU, besok saya mesti pergi ke Israel. Pergi tidak? Singkat cerita saya berdoa, terus saya datangin mami saya. Saya bilang, Mam, aku besok ke Israel loh. Dia hanya menganggukkan kepala. Terus dia tanya, sampai kapan? Saya sebut tanggalnya. Dia menganggukkan kepala. Mami oke? Dia bilang, iya, enggak apa-apa. Saya berangkat, saudara. Hari saya berangkat, sampai Israel saya diberitahu adik saya, Mami sudah keluar dari ICU, di perawatan, ruang perawatan biasa. Saya teruskan pekerjaan saya sampai selesai. Hari itu kami mendarat di Jakarta, adik saya BB lagi. Mami tanya, kamu sudah nyampe belum? Saya bilang, sudah. Tapi ini sudah sore, besok aku baru bisa dapat pesawat ke Semarang. Besok sampai Semarang, aku ke rumah sakit. Akhirnya betul, saudara. Besoknya saya ke rumah sakit, lalu kemudian dengan anak-anak, kita berdoa dan sebagainya. Kalau tidak salah itu hari Jumat, hari Sabtu juga masih biasa, di ruang perawatan biasa. Hari Minggu kami kebaktian, saya khotbah di sini nih. Dan kira-kira sudah hampir jam 9 kurang sedikit, saya sudah hampir selesai, tiba-tiba dek di hati saya. Saya merasa sesuatu ini. Wah, ini mamiku pulang. Saya akhiri khotbah saya minta, saya lupa siapa, entah Pak Victor atau Pak Hengki yang mimpin doa. Terus saya masuk ke dalam, saya buka BB saya, si saudara Daniel yang nungguin, sudah masuk beritanya, Pak, Mami sudah pulang. Jam berapa? Jam 9 kurang 5 menit, persis. Dan itu kondisi lagi streaming, dengerin anaknya khotbah. Saya selesai khotbah, tek langsung pulang, saudara. Jadi saya menghantar dengan khotbah terakhir hari itu. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itu. Dalam hidup saya ada banyak hal yang beliau lakukan. Salah satu yang saya berkata ketika dia sakit, saya berpikir begini. Wah, ini aku sudah kehilangan satu ini di antara sekian banyak. Apa itu? Masakannya. Nggak ada di tempat lain. Buat saya ini the best. Dan itu ragamnya banyak sekali. Dan rasanya menurut saya ajaib. Saya bilang, waduh, aku kehilangan ini.
kehilangan masakan itu. Singkat cerita, ketika beliau sudah selesai kami makamkan dan sebagainya, saya pikir ya sudahlah begitu. Tiba-tiba satu hari adik saya yang gede itu cerita ke saya. Dia bilang, aku mimpi. Mimpi apa? Ini aneh, saudara. Mimpi aku lagi masak, bantuin mami. Terus mami lihat ngasih komentar. Dan mimpi seperti itu kurang lebih 2 kali. Dan satu hari tiba-tiba adik saya ngomong begini, kamu minta aku masakin apa? Saya bilang gini, opo kowe iso masak? Oh enggak pernah aku lihat bantuin mami masak, enggak pernah. Bahkan waktu itu sempat kerja di Jakarta sekian tahun, enggak pernah bantu kok apa bisa. Rasanya seperti apa? Terus aku mau coba. Saya tes, coba masakin ini. Saya enggak berharap terlalu banyak. Begitu dia antar ke rumah, saya makan, saya kaget, saudara. Rasanya bisa persis sama. Saya coba berkali-kali dengan segala macam variasi. Saya ngomong terus terang, saudara, persis sama. Ayo, coba Anda pikir, itu apa sebetulnya? Itu apa? Saya kalau melihat itu saya bilang, Tuhan, ini apa sebetulnya? Menurut saya itu seperti sebuah jubah. Walaupun sederhana, buat saya itu merupakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, saya tetap bisa nikmati masakannya mami lewat tangan adik saya. Tapi itu muncul menurut saya begitu mimpi 2 kali, aneh. Padahal saudara kalau ngerti ya, orang itu tangan beda, rasanya beda. Ini bisa persis sama. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku tidak kehilangan masakannya mamiku. Kelihatannya sederhana, buat saya hal besar itu. Saudara, kalau saya mengerti ini, saya bilang, apa ini sebetulnya? Warisan. Makanya, saudara, coba Anda itu buat pemetaan rohani secara pribadi. Saya ngomong sedikit ya, ini nyimpang sedikit, izinkan saya nyimpang sedikit, karena ini penting. Pak, apa itu pemetaan pribadi? Pemetaan pribadi itu prinsipnya, Anda harus ngerti kekuatan dan kelemahanmu. Nah, misalnya bagaimana Pak? Kelemahan misalnya. Pak, bagaimana buat pemetaan rohani? Saya ngomong sama anak-anak saya, ayo buat pemetaan rohani. Tapi harus jujur. Kalau kebiasaan buruk tidak ada. Mata keranjang tidak ada. Wah ya malaikat, sudah. Nggak usah pemetaan pribadi, Tuhan pun minder sama saudara kalau sudah begitu. Tapi ini harus jujur, harus jujur. Ya, pemetaan itu menyangkut 2 hal. Intinya gini, yang jelek misalnya ya, saudara bisa mulai berkata begini. Kalau dulu kan orang berkata, tidak usah baca horoskop, ya memang nggak usah. Tapi itu bisa menunjukkan kelemahan Anda. Itu gini, Anda membaca bukan untuk mencari petunjuk loh. Jangan salah ya. Kalau Anda membaca untuk cari petunjuk, Tuhan marah. Karena berarti Anda minta petunjuk kuasa lain. Tapi kalau Anda baca misalnya begini, Pak, saya ini kok selalu, ini ya Pak, kelemahan saya itu kok di perjinahan. Terus Anda lihat, oh sionya anjing. Kawin terus kemana-mana, serak peduli kan. Anjing. Sio kucing nggak ada ya saudara. Mungkin ya bisa begitu. Terus Anda perhatikan watak anjing gitu ya, ada setianya, ada ininya, tapi tidak semua anjing setia loh. Nah, saudara coba perhatikan itu. Itu watak-wataknya bagaimana, Anda lihat, yang mana Anda harus jujur tapi. Oh saya anjing ajaib Pak. Saya jenis apa namanya? Hachiko, yang Jepang itu. Yang kata Pak Victor itu ada lagunya, Hachiku percaya. Nah itu, lagunya Pak Victor itu. Tapi itu kan ada anjing setia. Lah Anda semua yang bagus-bagus ya boleh aja. Tapi kita cari kelemahannya. Terus Anda belajar patahkan itu. Ada orang berkata, Pak saya ini kok selalu balik ke tempat kotor ya Pak. Wow, babi ternyata. Mungkin begitu loh saudara ya. Ada yang begini Pak, saya itu kok sukanya gini Pak. Nimbun barang, nyimpeni yang semua, kayak bahasa Jawa tuh nyusuh.
ternyata sionya tikus. Nah itu harus dipatahkan. Semua itu ada yang jelek. Ngerti saudara? Semua yang jelek, lupa itu buat apa? Menurut saya begini saudara. Setan juga bisa membuat sesuatu kan, untuk merancang Anda begini-begini kan. Patahkan karena itu nyangkut watak. Nah, nanti kemudian Anda compare juga dengan yang katakanlah orang berkata zodiak. Wadah orang yang, Pak saya ini kok senengnya rodok jorok orangnya. Nah, mungkin dilihat kepiting ternyata. Kepiting itu makanannya sampah. Oh, pantas jarang mandi kamu ya. Suka yang bau-bau begitu. Misalnya. Itu dipatahkan, saudara. Ngerti nggak? Jadi hal-hal seperti itu Anda belajar sendirilah. Patahkan. Karena kita hanya mau punya karakter seperti Kristus. Patahkan. Terus yang kedua, Anda mesti perhatikan begini. Nenek moyangmu itu ada kelemahan apa? Engkongnya berjinah, bapaknya berjinah, putune, waduh. Mau dibuat baik, baliknya ke situ. Nah itu mesti dipatahkan, itu ada kutuk nenek moyang. Ada keluarga yang begini, selalu di masa tuanya bangkrut. Coba Anda minta Roh Kudus menerangi hatimu untuk ngerti soal itu. Karena ini ada warisan tidak baik, ada juga nanti kelak warisan yang baik. Misalnya begini, Anda melihat loh di keluarga itu sebetulnya orang-orang berhasil. Tapi kenapa sampai aku kok gagal ya? Anda berkata Tuhan, aku punya warisan keberhasilan. Tapi kenapa sampai aku ini gagal? Anda patahkan itu. Perangi dalam nama Yesus. Saudara akan hidup merdeka dan mendapatkan jatah yang luar biasa. Amen, saudara. Nah itu bagian dari warisan, itu real. Sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Tapi secara rohani dan jasmani, warisan itu sangat nyata. Dan begitu real dan begitu ajaib. Nah saudara sekalian, bagaimana kita mendapatkan akan warisan? Anda mesti belajar, Anda mesti punya namanya pengertian. Coba kita lihat firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-17. Amsal pasal 17 ayat yang kedua. Amsal 17 ayat yang kedua. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Intinya ada pada kata akal budi. Saudara mesti pinter secara rohani untuk mendapatkan warisan ini. Nah saya mau beri contoh yang paling gamblang di Alkitab. Ini posisinya Tuhan pasif. Tapi orang itu bisa mendapatkan sesuatu yang ajaib. Coba lihat Markus pasal 5. Lihat mulai ayat yang ke-25. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Lalu perhatikan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, wanita ini, Alkitab berkata, telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia bukan hanya mendengar satu kali. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan yang ajaib adalah kecerdasannya. Kemudian dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Kesimpulan itu yang sebetulnya menurut saya melewati yang namanya proses of learning, proses belajar. Nah, disinilah kelemahan orang Kristen. Seringkali kita tidak cukup belajar. Bahkan waktu kita membaca Alkitab pun, sekedar karena sebuah bacaan. Kita tidak mau belajar dari Tuhan. Kalau Anda dan saya adalah orang yang belajar, saudara akan dibawa Tuhan menemukan akan yang namanya kesimpulan-kesimpulan. Dan kesimpulan itu adalah kunci ternyata. Ingat, Tuhan mengatakan kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa itu? Kesimpulan. Kalau orang menghadapi sesuatu ya, biasanya ya tabrak aja, segini aja, selesai. Dia nggak pernah belajar. Dia nggak pernah merenungkan, dia nggak pernah bertanya, Tuhan ini apa sebetulnya? Saya berkali-kali cerita di waktu lalu, ketika di awal ada panggilan jadi hamba Tuhan. Dan pada zaman itu jadi hamba Tuhan sama dengan hidup Anda susah sekali. Lalu saya berkata begini, apa yang harus aku buat Tuhan? Tiap kali saya doa, saya tanya Tuhan, saya bergaul dengan orang Kristen, dengan hamba-hamba Tuhan, saya ngobrol, saya sharing. Itu proses of learning. Sampai satu kali, saya menyimpulkan begini, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, tidak akan susah hidupku. Dan kemudian saya kejar, iman itu apa? Saya nggak puas hanya dengan definisi di Alkitab. Ibrani 11, saya nggak puas. Saya pengen tahu rasanya iman itu, kalau saya pegang itu seperti apa. Itu istilahnya loh ya. Kalau saya ngerti, saya beriman itu bagaimana? Nah, berapa banyak orang Kristen yang ngejar seperti ini? Enggak banyak. Kita ya pokoknya jalan-jalan, dia ngomongin amin, percaya. Itu pun kalau Anda perhatikan ya, pengertian yang hanya sesekali saja, kalau Anda praktekkan hasilnya luar biasa. Itu sesekali loh. Ini cerita sedikit nih. Kemarin ada teman minta saya mendoakan. Kakinya bengkak. Terus saya doain, selesai saya bilang, kamu mau minum ini loh. Jamu yang kita buat itu, PFA. Diminumlah. Saya omongin sedikit, percaya muncul lagi, pagi diminum, baru 2 kali tuh. Tadi sore sudah SMS saya, sudah enggak kenceng Pak kaki saya, bengkaknya sudah enggak kenceng lagi. Wah, saya harus bertobat inilah. Itu sesekali loh saudara. Satu info dia dengar, imannya naik, saya kerjakan, jadi hasilnya. Tapi berapa banyak sebetulnya yang Tuhan itu ingin lebih dari itu. Sampai Anda ngerti, ini kan terus terang saudara. Hari-hari ini ada banyak orang diberkati, ada banyak orang secara keuangan berat. Saya berkata sudah bertahun-tahun kamu ikut Tuhan. Kalau enggak benar-benar serius berkata gini, aku ini kok susah terus ya secara keuangan. Lalu Anda berkata, kalau engkau pinter, engkau memutuskan begini, aku mau belajar nih dari firman. Nek enggak mudeng aku beli buku, tak baca, tak pelajari. Aku mau ngerti rahasianya bagaimana. Kan begitu. Kalau Anda kejar terus, yang Tuhan katakan, cari, maka kamu akan mendapat. Ya kan? Tapi kalau kita ini diam, terserahlah Tuhan, nangis.
Lumayan sih ditampung sama Tuhan, air matamu lambat pelan-pelan ngelewer. Pas panas menguap lagi. Enggak lah, kalau dikirbat Tuhan enggak menguap. Cuma kan air mata itu lama, saudara. Iya toh, saya pernah cerita, ada orang bandel sekali, nakal sekali. Diomongi maminya enggak bisa. Satu hari maminya berkata, aku akan mandikan dia dengan air mataku. Berubah loh. Sekarang malah oleh gereja Katolik dijadikan dia sebagai santo. Bayangin. Wah Pak, saya juga mau Pak. Nah tapi air matamu cuma sedikit buat raup aja belum bisa, saudara, masalahnya. Apalagi buat mandi. So anyway, menurut saya adalah ini yang seringkali lemah dalam kehidupan kita. Belajar, saudara. Belajar. Ada orang berkata, Pak, saya kepingin dapat urapan Smith. Smith tuh banyak. Smith yang mana? Terus ngapain? Oh, saya mau pergi ke tempatnya Smith. Nggak apa-apa. Atau Pak, saya kepingin pengurapannya Catherine Coleman. Pak, saya mau pengen urapannya siapa? Boleh aja. Gimana caranya? Nggak bisa Anda cuma datang terus berkata saya terima, saya terima. Saudara harus datang dengan understanding, dengan pengertian. Dan salah satu yang dia ngomong sama saya, pergi ke Hebron. Saya bilang, ada apa Tuhan di Hebron? Itu ada kuburnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Roh Kudus berkata, satu-satunya tanah yang dibayar oleh Abraham adalah Gua Makpela. Di Galatia dikatakan, kamu dalam Kristus adalah keturunan Abraham. Dan kamu berhak mendapatkan janji itu. Ambil sesuatu warisan di situ. Dan saya diingatkan, itu tempat yang diambil oleh Kaleb. Kaleb itu mintanya Kiryat Arba, itu Hebron, saudara. Saya diberitahu sekarang orang Yahudi membuat pemukiman di antara orang-orang Palestina yang diambil daerah namanya Kiryat Arba. Sebab itu Kaleb mendapatkan jatah dari Tuhan. Tapi Daud diurapi menjadi raja pertama kali di Hebron. Tuhan berkata, ambil nak. Dan di Hebron untuk pertama kali, yang namanya raja di Alkitab, pilihan Tuhan itu bukan Daud ternyata, Abraham. Karena yang punya gua itu berkata, Tuanku adalah raja agung di tengah-tengah kami. Dan Tuhan berkata, itu warisan. Terus kita belajar, nanti di bagian selatan, ada sumur namanya Lahairoi di Alkitab. Dan Tuhan berkata, kamu ke sana nak. Sebab ini menyatukan. Di Hebron, tempat makam itu, pada waktu Abraham dikubur, yang ngubur bukan hanya Ishak dan Ismail. Sedangkan Lahairoi adalah tempat di mana Hagar terima janji Tuhan soal anaknya. Kalau Anda lihat, dunia Arab itu sebetulnya kaya raya luar biasa. Kalau Anda ke Inggris sekarang ini, ada banyak plat mobil mewah nih. Plat mobilnya plat Arab. Polisi tidak berani nangkap, saudara. Sebab mereka datang bawa duit mereka. Dan mereka belanja begitu banyak di UK. Perusahaan-perusahaan besar itu mereka kuasai, mereka beli, saudara. Petrodolarnya masuk ke Eropa itu dahsyat sekali. Tuhan itu kalau lihat ya, kalau Anda perhatikan, dua-duanya diberkati. Dan dua-duanya adalah anak Abraham. Sebetulnya ada anak Abraham ketiga, yaitu Anda dan saya. Amen, saudara. Kalau Anda lihat ya, dua-dua destininya luar biasa. Nah, di Lahairoi itu destininya begini. Itu Hagar dapat janji Tuhan. Ishak setelah Abraham mati. Anda tahu tinggal di mana? Lahairoi. Sebab orang ini pinter. Di sini ada perjanjian. Dan di situ ketemu lagi Ishak dan Ismail. Kita tinggal di tengah-tengah orang Kedar. Kedar adalah anak dari Ismail. Saya percaya bangsa ini akan terima warisan yang ajaib. Karena kita anak-anak Abraham. Itu pengertian. Kalau Anda tidak punya pengertian, Anda berangkat ke situ, begini. Untuk apa? Dengan sebuah pengertian yang utuh, tiba-tiba Anda masuk hidupmu seperti spon. Saudara, saya ini merasa
Tuhan beri banyak karunia. Awalnya tidak. Bahkan saya tidak tahu apa-apa. Makanya Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Makanya ini saya mendorong Anda nih saudara ya, kalau belum pernah ikut, please daftar di Impact. Nah, itu begini ceritanya. Satu kali, waktu masih di Ungaran, tahun pertama itu, ada seorang nabiah dari Afrika Selatan. Harusnya dia orang Australia, kemudian nikah dengan orang Afrika Selatan, tinggal di sana dan beliau sudah meninggal. Saudara, pada waktu itu, saya lagi ngasih pengumuman, terus Tuhan ngomong sama hamba Tuhan ini, namanya Kerry Soti. Dia berkata, kamu lihat hambaku itu. Iya Tuhan katanya. Dia tidak tahu siapa dia. Oh ya, dia tidak tahu. Siapa dia Tuhan? Tuhan cerita ke dia. Ini orang sebetulnya ini. Begitu selesai acara, pas makan saya ditanya. Pastor, panggilanmu itu apa sih di depan Tuhan? Menurut kamu panggilanmu itu apa? Oh, saya hamba Tuhan. Saya gembala dan saya hamba Tuhan. Terus apa lagi? Ya sudah, pokoknya aku hamba Tuhan. Dia ketawa ngakak, dia berkata persis yang Tuhan ngomong ke saya tadi. Kamu tidak tahu siapa dirimu. Lalu kemudian saya bilang, siapa saya? Saya mau beritahu saudara ya, antara pengertian ngerti apa yang kita punya dengan tidak itu beda. Lalu kemudian dia berkata, kamu itu, Tuhan berkata, punya kerasulan. Rasul artinya kamu punya begitu banyak. Dan kamu bisa mengoperasikan apa yang Tuhan punya dengan sangat banyak. Terus dia ngomongin ngajari saya kaget saudara. Sejak itu, saya kalau ketemu ada hamba Tuhan dengan pengurapan tertentu, saya berkata, saya mau yang ini Tuhan. Engkau memberikan kerasulan kepadaku, aku butuh yang ini. Aku mau yang ini. Tempel, plok, ngalir. Itu saya alami. Loh Pak, mengerti dengan tidak beda nggak? Beda. Saya pernah ceritakan, ada orang yang kebiasaannya nyimpen duit di lipatan kemejanya. Sekarang mungkin makin jarang ya, tapi dulu ada orang yang hobinya nyimpen duit di lipatan kemejanya. Kenapa? Sewaktu-waktu keadaan darurat, saya masih punya duit yang tidak dengan gampang saya bisa ambil. Itu prinsipnya. Satu hari ada seseorang yang berbuat seperti itu, dan dia simpan duitnya 100.000 di lipatan daripada kemejanya, yang di bagian sini saudara. Kalau dicuci Pak, ya cuci aja, kan kering lagi. Mungkin kalau terlalu banyak duitnya ambrol kali saudara ya. Tapi untuk beberapa saat mungkin nggak apa-apa. Satu hari dia naik motor, bensinnya habis saudara. Dia buka dompetnya, habis nggak ada uang. Dia lihat kanan kiri berharap ada orang yang lewat yang dia kenal, tidak ada. Dan dia lupa bahwa dia punya duit di sini. Anda tahu yang dia kerjakan? Dia nuntun motornya sampai ke rumah. Ngos-ngosan di rumah. Istrinya bilang, kenapa Pak? Bensin habis. Kenapa nggak beli? Dompet kosong. Istrinya berkata, nah duit cadangan di sini. Oh iya ya. Gua kok goblok sekali. Iya lu goblok. Anda ngerti nggak? Bedanya Anda tahu yang engkau punya dengan tidak tahu bahwa engkau punya. Loh kalau memang nggak punya nggak masalah. Tapi kalau punya, Anda tidak tahu yang engkau punya, itu kerugian kan? Sama dengan warisan tadi. Saya belajar pada waktu dia mulai ngomong ke saya, kamu punya ini, kamu punya ini, kamu punya ini, saya tempel lah. Saya sempat belajar lewat Benny Hinn misalnya, tapi susah buat KKR gaya Benny Hinn. Nyiptain core-nya, semuanya perfect, segala macam susah. Dan mahal. Tiba-tiba datang Peter Youngren, ini gaya asik ini. Murah meriah. Pokoknya nyanyinya Tuhan Yesus tidak berubah. Wes itu rasa digonta-ganti apapun. Tak tempel, saya berkali-kali menerjemahkan dia. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Sampai ke Medan saya terjemahin dia. Buat apa? Saya datang sebagai spon, tak ambil. Dalam waktu singkat, saya bisa buat persis seperti yang dia buat. Dan saya sampai hari ini muter ke banyak tempat, mendoakan orang sakit, dan Tuhan kerja dengan simple, style yang sederhana, gampang dilakukan, dan terjadi. Pertanyaannya adalah,
Seberapa orang yang mau seperti itu? Apakah kita cukup belajar seperti wanita ini? Yang berkata, asal aku jamah jubahnya. Kenapa dia menyimpulkan itu? Kenapa enggak tangannya, kenapa enggak rambutnya, kenapa enggak kakinya? Hasil dari dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia berkata, ini cukup. Dan Tuhan, tanda petik loh, tidak tahu. Sebagai manusia, dia tidak maha tahu, tapi dia bisa merasa ada tenaga yang keluar. Kalau saya membaca ini, dengarkan baik-baik. Tuhan, Bapakmu yang di sorga, menyediakan segala sesuatu unlimited dalam hidup Anda. Ada saatnya di mana engkau harus menanti dia, tapi peristiwa wanita ini tidak usah nunggu dia ambil, boom, dan tiba-tiba dia mendapat sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa, Anda mau belajar. Kejar apa yang jadi destinimu, karena itu penting buat kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Apa yang penting untuk Anda dan saya mengerti? Warisan itu untuk apa? Bentuk apa yang harus Anda dan saya perhatikan? Saudara, beberapa bulan yang lalu, Tuhan itu bicara kepada saya sesuatu yang aneh sekali. Dia berkata, nak, kamu harus bisa membedakan antara yang namanya mandat dan yang namanya berkat. Saya bilang, apa bedanya Tuhan? Kalau kamu terima mandat, itu akan menghasilkan berkat. Karena mandat itu kemanapun pergi, akan diikuti oleh berkat. Sebab pada mandat itu ada janji Tuhan. Tapi kalau engkau hanya terima berkat, tanpa mandat, ini butuh kemampuan untuk mengelola. Kalau kamu bisa, akan ajaib. Kalau tidak bisa, akan drop, akan turun, akan habis. Dan Tuhan berkata, orang yang terima mandat akan beda dengan orang yang hanya terima berkat. Karena di dalam mandat ada covenant, ada perjanjian Tuhan dengan yang bersangkutan. Ada jaminan. Dan dia tidak peduli, ditaruh dimanapun, dia menghasilkan yang ajaib. Tapi orang yang hanya terima berkat, mencari berkat, terbatas semuanya. Sebetulnya sama dengan orang khotbah sih. Ada 3 macam orang menurut saya, kalau dia berkhotbah. Yang pertama, those who talk, orang yang bicara. Anda kalau dengerin dia, bingung, ini ngomong apa ya? Tapi ngomong terus. Suruh berhenti gak mau. Saya lagi khotbah, padahal enggak, bicara dia. Dan enggak jelas. Yang kedua, those who preach, orang yang khotbah. Dia khotbah sistematik teratur. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu bisa meraih yang ketiga, akan berbeda. Those who carry the message, orang yang bawa akan pesan Tuhan. Itu beda. Kalau orang itu bawa pesan Tuhan, maka dia seperti utusan, duta besarnya Tuhan. Dan itu kalau ditolak dan diapa-apakan, panjang urusannya. Kalau Anda mencapai yang ini, message-mu itu adalah mandat Tuhan. Maka apapun itu, backup kerajaan surga besar dalam hidupmu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke saudara bagian dari warisan ini, yang namanya mandat, tapi juga ujungnya adalah berkat. Yang pertama, lihat hidup orang yang bernama Abraham dan Lot. Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya yang mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot.
Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu dan seterusnya. Nah kalau Anda baca kemudian Abraham ngomong sama Lot, coba kamu pilihlah lu mau kemana, aku ke sebaliknya. 2 kali dalam perikop ini disebut Lot bersama-sama dengan Abram. Dan kali yang kedua dikatakan Lot juga diberkati. Lot yang bersama-sama dengan Abram itu diberkati. Kalau dalam satu perikop Alkitab menyebut 2 kali, maka ini sesuatu yang jelas sangat serius sekali. Tuhan mau berkata bahwa apapun sebetulnya berkat yang Lot terima, oleh karena dia ada di bawah tudung daripada Abram. Nama Lot artinya covering, tudung. Nah, 2 kali Tuhan berkata Lot bersama-sama dengan Abram. Lot bersama-sama dengan Abram. Nah, di sini orang tidak pernah mau belajar bahwa rupanya ada yang namanya mandat, ada yang namanya berkat. Berkat itu mengiringi mandat. Begitu Lot berpisah dengan Abram, dia memilih Sodom. Dan dikatakan seperti taman Tuhan. Kata Sodom artinya burning, terbakar. Faktanya mata berkata seperti taman Tuhan, tetapi destininya itu terbakar. Lot tidak tahu soal begitu. Dia bahkan tidak tahu bahwa namanya adalah covering. Dia nggak ngerti. Apa yang dia buat? Dia bilang, oke, bisa. Dan lihat ujungnya, habis saudara, habis. Sodom dibakar, kekayaannya habis. Istrinya jadi tiang garam. Dia incest dengan 2 anak gadisnya. Hancur. Coba Anda renungin. Ada orang-orang yang hari-hari ini tidak pernah paham tentang hal ini. Kelihatannya ini sesuatu yang, ini nggak ada lah, ini hanya sekedar orang-orang percaya aja, kepercayaan, nggak bisa, nggak ada gunanya. Nggak ada seperti itu. Saya berkata, ada. Dalam hidupmu Anda mesti melihat orang-orang yang pegang mandat. Dan ketika orang itu pegang mandat, hidupnya berubah. Nanti kita akan masuk lebih jauh lagi. Apakah semua orang pegang mandat dan sebagainya. Tapi saya ingin beri contoh yang kedua. Contoh yang sangat real sekali. Mari kita lihat yang dialami oleh Yakub dan Laban. Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kejadian 30 ayat 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu, dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kalau Anda lihat, Yakub berani berkata ke Laban, dulu ya, lu nggak terlalu kaya. Hartamu nggak banyak, sampai aku kerja buat kamu. Dan sekarang berkembang. Laban berkata, telah nyata bagiku, aku diberkati karena engkau. Ini bedanya kalau orang itu punya yang namanya mandat, saudara. Dan banyak orang tidak menyadari itu. Saudara, satu hari, ini terjadi tahun 80-an. Akhir. Gereja belum ada, saudara. Gereja belum ada. Kita masih bentuk persekutuan. Saya pernah cerita ke Anda ini. Pada waktu itu, keadaan kami itu berat. Ribut terus. Saya ini bukan orang yang happy dengan keributan.
Ada orang-orang yang hobinya ribut, saya enggak, saudara. Enggak usah lah, enggak usah ribut, saya bilang. Lu mau apa, lu mau apa. Tapi keadaan kami persekutuan itu kondisinya ribut terus. Enggak pernah tenang, enggak pernah bisa kerja dengan baik. Sampai satu hari saya bilang begini, Tuhan, aku capek nih. Kenapa aku harus ngurusi persekutuan yang ribut terus? Sementara aku ini mulai keliling ke kota-kota bahkan ke berbagai negara. Daripada aku ribut terus kayak begini, lebih baik aku keliling aja Tuhan. Ya aku tinggal aja lah. Hari itu hari Minggu, saya memutuskan untuk, sudahlah saya tinggal aja. Hari Rabunya, saya diundang khotbah di Cirebon, tempat Ibu Nani. Naik travel saya dari Semarang pagi-pagi sampai sana jam 2. Dan pada waktu itu saya sudah kenal dekat dengan ayahnya Pak Yusak, Ngkong Keng Siong. Tinggi besar, lebih tinggi dari Pak Yusak. Mukanya itu toapan, putih. Itu kalau sama saya baik sekali, saudara. Satu hari kami ngobrol sampai jam 1 pagi. Sharing firman, ngomong Alkitab, luar biasa. Terus tiba-tiba Ngkong ini berkata begini. Dia manggil saya terus terang, Gung, aku kok lihat penglihatan ini. Ketika ngobrol dengan kamu ini aku lihat penglihatan. Saya rada ngeri. Wah, ini lihat apa ini? Aku lihat kamu mimpin pasukan kecil. Kamu mimpin, ayo maju, tuh, wah, maju. Terus mereka pada maju, kamu mundur, maju. Mereka maju, kamu miring ke kiri, pergi. Ya, maju, terus, kamu pergi. Ayo, saya nggak cerita apapun. Saya cuma nyengir. Dia tanya begini, apa meh mbok tinggal? Persekutuan meh mbok tinggal? Saya bilang, iya. Karena aku nggak kuat. Nah terus, ya aku pikir biarlah mereka persekutuan. Aku mau keliling kok, aku bukan murtad, aku mau keliling Indonesia. Khotbah aja nginjil, nggak usah ngurusi persekutuan. Wong isinya ribut terus. Dia ngomong begini, jangan. Tuhan bilang itu jatahmu. Saya kaget. Nggak jadilah saudara. Dia bilang itu jatahmu. Saya belum ngerti yang namanya mandat. Tapi begitu dia berkata itu jatahmu, saya nggak berani pergi. Tapi toh saya tidak bisa dan belum ngerti yang namanya mandat. Sekian tahun kemudian jadi gereja. Yang paling saya takuti jadi gembala itu adalah karena saya itu nggak hobi besuk, tidak kepengen konseling. Itu kelemahan sampai sekarang, saudara. Jangan dikira kalau saya nerima Anda konseling sampai jam 12, naik minggu sampai jam 1, saya baru makan itu, saya bahagia. Enggak itu. Tapi saya sekarang sudah bertobat. Tidak mengeluh. Tapi saya lebih suka dikasih mimbar, kasih mic, bawa Alkitab saya khotbah, ngajar. Saya lebih enjoy begitu. Itu nature-nya. Begitu kemudian jadi gereja, saya berpikir, waduh, gak mampu aku. Saudara tahu yang saya buat? Saya mengangkat 11 penatua. Kenapa kok enggak 12 Pak? Takut ada Yudasnya. Ternyata 11 termasuk saya itu, zaman itu ya, Yudas semua saudara. Segak karu-karuan. Ribut lagi. Harusnya gimana Pak? Harusnya ya pegang sudah. Jalani, itu perintah. Tapi saya nggak berani. Saya tawar-tawarkan ke orang, mau. Dan Tuhan tidak suka. Butuh waktu bertahun-tahun kemudian, saya belajar. Kalau Tuhan pilih orang dan dia beri mandat, maka bagian kita lakukan saja. Tapi zaman itu saya nggak tahu. Saudara, Yakub dia pegang mandat dan dia ngerti loh, karena kamu diberkati. Laban juga ngerti, karena aku diberkati.
Saudara, Anda dan saya harus punya mandat. Kalau Anda ingin melakukan hal yang ajaib dengan Tuhan. Nanti level mandat memang beda-beda. Nanti kita akan bahas sampai di situ. Pada waktu saya tamat SMA, saya pengen jadi hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan dari Australia. Dia menawarkan untuk saya bisa kuliah di sana, sekolah Alkitab. Belakangan beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Perth, dan saya meninjau akan sekolah Alkitab yang dulu saya pernah akan belajar di situ. Saya baru sadar, lapangan bola kita lebih gede dari kampusnya, saudara. Karena dia berkata ada namanya sekolah Alkitab di Perth, kamu boleh ke sana, aku carikan beasiswa, terus kemudian kamu sambil kerja di kantorku, aku beri kamu uang saku. Sekolah kira-kira 3 tahun, kamu pulang jadi hamba Tuhan. Wah, saya semangat, saudara. Kurang 1 minggu ini orangnya datang untuk membawa saya ke kedutaan Australia. Saya doa di Taman Getsemani. Jadi saya lagi doa gitu, Tuhan itu bicara cepat sekali, jangan tinggalkan kota ini. Saya bilang, Tuhan, aku mau ke Australia ini. Dia ngomong jelas, jangankan ke Australia. Kamu taat, nak, aku bawa kamu ke seluruh dunia. Lah aku suruh sekolah apa, Tuhan? Dia ngomong, ambil jurusan yang kamu paling suka. Sejarah lah. Masuk. Batal. Saya kuliah sejarah sampai selesai. Ternyata itu mandat. Dia berkata, jangan tinggalkan kota ini. Dan tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, setelah sekian waktu, satu hari pada waktu kita masih persekutuan, kita sering mendoakan kota Doling. Tiap minggu kita doling. Dan dibagi beberapa kelompok, terus kita ngumpul di Gombel, saudara. Nah, waktu itu ada Pak Yusak, kita bawa beliau naik ke Gombel. Saya berkata, Pak, tolong berkati kota ini. Kalau yang lain doa memberkati Pak Yusak, kok gini, doa nih. Yo, ini biasa sih. Terus, sudah nggak ngomong apa-apa. Yesus, amin, ape. Loh, saya bilang, Pak, maksudnya piye? Tuhan muni diberkati kota ini, diberkati, wis ape. Wantik tenan, saudara, pokoknya. Nah, kalau bergaul dengan beliau itu aneh-aneh. Turun dari Gombel, saya nebeng mobil teman, Tuhan bicara sama saya waktu turun itu. Satu hari aku beri kota ini untuk kamu. Aku berikan kepadamu. Saya tidak menyangka bahwa kita berkembang, dan saya nggak menyangka bahwa kemudian pengaruh influence-nya begitu besar buat kota. Tapi itu namanya mandat. Pak, kalau Bapak ditaruh di Medan seperti apa? Belum tentu. Kalau mandatku di kota ini, bangun ini, selesai. Itu aja. Saya bisa pergi ke seluruh dunia, tapi saya tahu ini mandat. Ini saya mau cerita kepada Anda apa adanya. Saya kalau sudah keluar kota sekian waktu, saudara, dalam itu capek sekali. Ngajar, ngasih firman, doain orang, capek sekali. Begitu pulang Semarang, aneh. Begitu mendarat, keluar dari pesawat. Kayak di charge. Dari lobet. Aneh. Itu saya alami sampai dengan hari ini. Sehari aja. Bisa on lagi. Saya nggak tahu apanya. Tapi itu buat saya sebuah tanda. Di sini tempat saya mesti ada. Tapi jangan Anda pikir bahwa mandat itu tanpa diuji loh. Mau diuji. Karena sebetulnya yang tidak boleh adalah melekat dengan hatimu. Atau seperti sesuatu yang Anda mau pegangi dengan dagingmu. Nggak bisa. Dan saya mau berkata buat saudara, begitu Anda terima mandat, saudara akan jadi orang yang sangat berbeda. Nah, mandat itu levelnya macam-macam. Anda mesti bisa membaca mandatku di mana. Lalu kemudian saudara harus pinter. Pinter gimana, Pak? Kalau Anda bisa nyadari, oh aku ini punya mandat sekian.
Tapi aku tidak mungkin ini berdiri sendiri, nggak mungkin. Saudara akan harus minta ke Tuhan, tempelkan aku Tuhan di mandat orang lain yang bisa membuat mandatku ini melengkapi jadi sempurna. Coba kita baca apa yang Tuhan katakan. Mari kita lihat Matius pasal 25 ayat 24 sampai 30. Matius 25 24 sampai 30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya, perhatikan, uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara sekalian, ini pengertian yang saya harap Anda menangkap. Nah, kalau Anda belajar ini prinsipnya. Kata mempunyai artinya itu echo atau ada gemanya. Seberapa mandat yang Anda dapatkan dari Tuhan, seberapapun, Anda harus berpikir sangat simpel. Apakah aku dengan mandat ini bisa bergerak sendiri? Dan egoku seberapa kalau aku bergerak sendiri? Ataukah aku akan tempelkan pada mandatnya orang lain, sehingga pada waktu aku nempelkan ke dia, gemaku akan lebih gede lagi. Mudeng saudara ya. Itu yang Tuhan katakan. Mengapa kita bergereja, mengapa kita berjemaat, mengapa kita punya sebuah tubuh Tuhan? Oleh karena ini rangkaian sebetulnya dari orang-orang yang punya mandat, dan kemudian berkata, aku mau ambil bagian dalam mandat yang besar ini, supaya apa yang aku punya echo dampak yang besar sekali. Mikrofon ini, kalau tidak kerjasama dengan speaker, tidak berguna terlalu banyak. Hanya buat gaya tok, saudara. Ya toh? Dia punya mandatnya sendiri. Dia punya sistemnya. Dia bisa on. Tapi kalau dia berkata, aku tidak butuh speaker. Yang dibawa-bawa Pak Pendeta kan aku, speakernya nggak pernah dia gotong. Disentuh pun tidak. Dan dia berkata, I can do it by myself. Oh ya? Belum lagi yang di belakang, yang ditutupi itu dengan semua yang ada di situ. Itu terintegrasi. Dia nggak bisa sendiri. Demikian juga speaker berkata, gua nggak butuh mic. Lalu lu menyuarakan siapa? Kalau kita bisa menangkap betapa ajaibnya tubuh Tuhan sebetulnya. Dan sudah terbukti loh. Sudah terbukti. Saudara, kita ke Jayapura. Kita melayani dari anak-anak SD, remaja, dan umum. Kita melayani para hamba Tuhan, tapi juga aparat TNI dan Polri. Dalam 2 hari, kita akan punya 7 kebaktian dan 1 pasar murah 8 dalam 2 hari. Apa yang terjadi? Kalau itu hanya saya 1, nggak bisa. Tapi teman-teman berkata, Pak, saya ikut dengan mandat yang saya punya. Saya bergabung. Dan tiba-tiba jadi sebuah kesatuan yang luar biasa. Dan dampaknya sangat besar. Saudara, itu arti mandat. Kalau orang itu punya mandat utama yang gede misalnya, oh ya dia bisa sendiri sih. Nanti yang lain akan nempel ke dia. Tapi kalau tidak ngitung seberapa sebetulnya mandat yang Tuhan berikan, terjadilah. I can do it by myself. Bum 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 bum.
Dan itu mengerikan. Itu fakta yang di mana-mana terjadi. Sebab kita tidak menghitung dengan baik. Orang yang punya mandat, saudara, kemanapun dia pergi, dia akan jadi. Saya beri contoh orang bernama Yusuf. Yusuf itu mandatnya adalah jadi orang nomor 2. Kalau Anda membaca di Alkitab, sepanjang hidupnya, dia selalu jadi orang nomor 2. Cuma naik tingkatannya, levelnya. Pertama, dia orang nomor 2 di keluarga. Sebab Yakub sayang kepada Yusuf lebih daripada yang lain. Dan Yusuf ini sering melaporkan kejahatan saudara-saudaranya kepada Yakub. Makanya Yusuf ini paling dipercaya oleh Yakub. Coba lihat keadaan saudara-saudaramu. Dia orang nomor 2. Dia dijual ke rumah Potifar. Dia orang nomor 2. Dia ngurus semua seisi rumah Potifar. Istrinya tok dia nggak mau. Yang lain dia urus. Jadi orang nomor 2. Dimasukkan penjara. Jadi orang nomor 2. Dia urusi semua. Sampai kepala penjara percaya kepadanya. Setelah genap waktunya, dipanggil Firaun. Jadi orang nomor 2. Ya toh? Kecuali tahta ini, kata Firaun, yang lain kamu sama seperti aku. Dia orang nomor 2. Itu mandat. Anda bawa kemanapun, dalam kehendak Tuhan, dia berkata, jatahmu orang nomor 2. Kalau hari itu Yusuf berkata, oh maaf Firaun, gak bisa, gua yang harus duduk di tahta, habis saudara. Tapi Yusuf adalah orang yang tahu mandatnya di mana. Nah, sekarang saya mau ajak Anda belajar dari seorang tokoh yang luar biasa. Namanya adalah Daud. Ini ada sebuah cerita menarik, dan beberapa pasal setelah peristiwa ini, maka Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Samuel pasal 30 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Yakni kepada orang di Betel, kepada orang yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Aroer, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rahal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Saudara, kalau Anda membaca beberapa pasal kemudian dari pasal itu di kitab 2 Samuel, diceritakan langsung setelah peristiwa itu Saul mati, dan tak lama kemudian para tua-tua Yehuda mengurapi Daud menjadi raja Yehuda di Hebron. Nah, mengapa saya berkata orang ini cerdas? Sebelumnya mari kita lihat dulu Kejadian pasal 49 ayat yang ke-10. Supaya Anda mengerti, nanti saya jelaskan. Kejadian 49 ayat 10. Yakub berkata, ini blessingnya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayatnya mengatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah sekarang dengarkan baik-baik, saya mau ceritakan tentang Daud. Ketika dia sedang menggembalakan kambing domba milik ayahnya, tiba-tiba Samuel panggil dia dan dia diurapi menjadi raja. Tetapi pengurapan pertama itu almost means nothing. Karena Saul masih sangat berkuasa dan tidak ada kegerakan apapun yang bisa dia buat, dia hanya menunggu. Pengurapan yang pertama hanya seperti sebuah meterai. Bahkan kemudian kalau Anda membaca ceritanya, dia mengalahkan Goliat, jadi pembawa senjatanya Saul, malah mau dibunuh dan sebagainya. Dia mengembara belasan tahun.
Satu hari ada peristiwa yang mengerikan. Kota Siklak tempat dia taruh keluarganya dan keluarga orang-orangnya dibakar oleh musuh. Keluarga ditangkap, hartanya dirampas. Dan Daud mengejarnya. Ketika dia mengejar, maka semua dapat diselamatkan dengan utuh. Tidak ada yang hilang sedikit pun, dari hal besar sampai hal kecil, semuanya beres. Waktu dia pulang, dia bawa jarahan sangat banyak. Ini hebatnya dia. Begitu dia terima jarahan, dia tidak makan buat dirinya sendiri. Tapi apa yang dia buat? Dia berikan pertama-tama kepada penatua suku Yehuda dan teman-temannya. Orang yang menolong dia selama dia mengembara, dia bagiin dengan jarahan. Alkitab mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Dengan dia memberikan persembahan kepada para penatua Yehuda, maka suku yang selama ini ikut tersudut oleh karena Daud dimusuhi oleh Raja Saul, hati mereka mendukung sepenuhnya akan yang namanya Daud. Nah, pada waktu itu Daud mengerti perkataan Yakub, tongkat kerajaan tidak akan berencak dari Yehuda. Dan sebelum ada yang lain, maka warisan tongkat kerajaan itu dipegang oleh kepala-kepala suku, penatua-penatua Yehuda. Dan dia berkata, aku sudah diurapi Tuhan jadi raja. Untuk menjadikan ini sebuah realita, dia berkata, nanti keputusan akan diambil oleh penatua. Dan demi menghormati akan yang namanya mandat kerajaan, dia beri persembahan. Persembahan itu bukan sekedar untuk mereka bersenang-senang. Dia berkata, aku mengakui mandat Tuhan ada padamu. Terima ini. Ada orang membagikan yang dia punya dengan asal-asalan. Tapi ada orang yang memberi dengan pengertian. Ini beda. Daud orang yang sangat cerdas. Dia sadar yang namanya tongkat kerajaan harus ada pada orang Yehuda, dan dia orang dari suku Yehuda. Bahwa kenyataan dia sudah diurapi sebagai raja, iya. Tetapi dia sadar sampai dengan hari itu mandatnya masih di tangan para tua-tua suku Yehuda. Maka dia kirim persembahan. Dan seperti dia berkata, aku mengakui engkau pemegang mandatnya. Terima ini, persembahanku. Begitu penatua itu berkata, anak ini tahu. Baca Alkitab, hanya beberapa pasal setelah peristiwa ini. Tuhan berkata, Daud, kamu ke Hebron. Begitu sampai di Hebron, penatua yang terima persembahannya sambut dia. Relationship terjadi. Dan apa yang dia beri, tanda aku sepakat dengan apa yang ada padamu. Dan itu yang menggerakkan para penatua berkata, kamu jadi raja atas kami. Urapi saudara, jadi raja. Amen. Saya mau ajari Anda sesuatu. Setiap kali, kapanpun, Anda memberi sesuatu kepada seseorang, atau saudara memberikan persembahan, jangan jadi sebuah kebiasaan kosong. Lakukan dengan pengertian. Karena sebetulnya, itu yang kita kerjakan. Kita membangun belasan gereja nih saudara. Dan Tuhan berkata, nak, itu tidak sembarangan. Seperti Daud, engkau sedang melakukan itu kepada orang-orang yang kamu tahu dan yang aku perintahkan. Satu hari kamu akan lihat, itu
bukan sesuatu sekedar menolong. Efeknya besar. Kita lakukan dengan kecerdasan. Tidak karena membabi buta. Tapi kita ngerti apa yang Tuhan mau. Amen, saudara. Saya sudah lihat dalam hidup saya berkali-kali. Apapun yang dia berkata, ini pasti dahsyat. Dan saya berdoa, Tuhan akan buat kita makin hari makin cerdas. Ada warisan, ada mandat, ada berkat. Saya berdoa akan turun dalam hidup Anda sekalian. Kita akan doa sama-sama dan percaya impartasi Tuhan akan luar biasa buat semua kita. Yang percaya katakan amin. Saya mau ajak Anda bawa persembahan, saudara. Mari jadikan sebagai berkata, ayo aku ikut dengan mandat seberapa yang Tuhan taruh dalam hidupku. Aku mau ambil bagian. Dan kita akan memberkati bangsa ini lebih lagi. Bahkan bangsa-bangsa lain. Amen, saudara. Saudara harus tanya Tuhan dulu. Jangan jadikan kebiasaan. Dan saya berdoa, ini akan jadi sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Ayo ambil waktu untuk sembahyang sebentar. Ayo sepakat saudara, sepakat kita satukan mandat kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, biar jadi kekuatan yang luar biasa. Semua doa, horashiki nekata shoto koro hata kemekete koshiki nakata soto koro sintik kiamata koro mata kana. Ya Tuhan, kami mau berkata korban ini adalah tanda kami menyatukan akan mandat kami untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga echo yang dahsyat akan terjadi. Apapun yang Tuhan perintahkan dikerjakan oleh karena anugerah Tuhan. Kami disatukan dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mintakan berkat yang daripadamu. Biarkan turun mandat, berkat yang daripada Tuhan, warisan yang terbaik. Kami jadi umat yang tahu bagaimana mendapatkannya. Shekarana mata sokorona mata sekene kata kalama. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami akan berubah. Tahun ini tahun yang luar biasa. Tahun yang dahsyat. Tahun penggenapan segala sesuatunya. Hidup kami meningkat ke next level dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal di hidup kami sekalian. Sampai Maranatha. Yang percaya dan terima berkatnya berkata